Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh datang kembali ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Dan mari kita menyiapkan hati dan hidup kita di hadapan Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersaat teduh. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait suci-Nya. Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Gloria Patri. Terang dan garam secara bergantian. Saya terlebih dahulu, kemudian saudara-saudari sekalian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia, kota yang terletak di atas gunung. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah genteng, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia.
Sama-sama. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari kita kembali menaikkan pujian kita, dan biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita untuk selalu rindu menjadi sama seperti Yesus. Seperti Yesus. Syafaat yang pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Coste Luciawati. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk menyembah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, untuk melayani Tuhan dan untuk memuliakan
sehingga melalui kebenaran firman-Mu yang telah disiapkan, kami boleh terus dibaharui oleh Tuhan untuk taat dan melakukan perintah. Bapa yang ada di surga, kami berdoa untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau berikan mereka kerinduan, kemauan, semangat untuk bersama-sama melayani Engkau. Pakai Tuhan setiap mereka menurut talenta yang Tuhan berikan. Kami juga menyerahkan untuk kesehatan Kristen yang hari ini akan mengadakan lomba game. Kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan, sehingga melalui SMA Kristen ini banyak orang yang melihat bahwa Kristus ada di dalam sekolah ini. Bapak yang ada di surga, saat ini kami tak lupa berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Memakai setiap hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan boleh terus bertumbuh dan bersama-sama melayani Engkau. Kami berdoa untuk situasi negeri kami yang saat ini juga sedang mengalami masalah kesulitan maupun COVID yang semakin meningkat. Tuhan tolong supaya pemerintah, baik itu yang di pusat maupun di daerah, Tuhan tolong mereka untuk boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Tanggung jawab baik itu kepada Tuhan maupun untuk negeri ini. Kami berdoa untuk G20 yang sedang berlangsung di Bali. Tuhan kiranya Engkau menolong sehingga boleh berjalan dengan baik, dan melalui G20 ini seluruh negeri di dunia ini boleh menjadi berkat bagi penduduk mereka masing-masing. Bapak yang ada di surga, kami tak lupa berdoa untuk gereja karunia yang ada di pusat yang saat ini mereka sedang mengadakan ulang tahun untuk sekolah minggu dan pasar. Kiranya mereka juga boleh melakukan tugas mereka dengan bertanggung jawab, sehingga melalui acara ini banyak anak-anak sekolah minggu yang boleh dipersembahkan. Tuhan, terima kasih, kami mau menyerahkan kepada kami pada hari ini, dari mulai pertengahan sampai akhir, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita akan bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah pada pagi hari ini, diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Apakah yang berani memberontak dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang usang, mengat dan memakai. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu, dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, kalau kita perhatikan berita akhir-akhir ini, sungguh tindakan kekerasan atau KDRT di dalam keluarga semakin menjadi-jadi. Karena ada banyak kepala rumah tangga yang masih kesulitan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, karena berbagai kesulitan menimpa bangsa dan negara kita, bahkan dunia saat ini. Tapi biarlah pujian yang akan kita nyanyikan bersama pada pagi hari ini
kembali mengingatkan saya dan saudara, jika pada pagi hari ini saudara pun datang di tempat ini dengan berbagai persoalan dan pergumulan yang saudara tengah hadapi, biarlah hal ini boleh mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendiri, melainkan ada Tuhan Yesus, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya lah, yang terus akan menopang kita, memimpin kita, mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu terlalu khawatir, karena kita percaya janji Tuhan, iya dan amin dalam hidup kita. Yesus Tuhan Gembalaku, dan biarlah pujian ini kita boleh nyanyikan sebagai doa kita sekali lagi, untuk kita boleh menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan, dan kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan doa syukur. Saya persilahkan Ibu Karsia. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi, temanya adalah ketaatan sebagai murid Kristus. Ketika perjalanan hidup kita di dunia ini semua baik-baik saja, mungkin dalam hal taat tidaklah terlalu sulit bagi setiap kita untuk melakukan hal itu dalam hidup kita, untuk tetap taat pada firman Tuhan. Tapi jika yang terjadinya adalah hal yang sebaliknya, adalah hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang berat untuk kita lalui, terkadang di sana ketaatan kita sangat diuji. Apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mampu membebaskan kita dari setiap persoalan hidup kita atau tidak? Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian ini, kita minta Tuhan untuk kembali boleh menyelidiki hati setiap kita. Selidiki aku.
aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Kita nyanyikan sekali lagi. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Kepada hambanya saya persilakan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah Engkau, membaca kebenaran firman-Mu, dan terlebih lagi Tuhan bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Itu adalah sebuah sukacita yang sejati yang Tuhan berikan di dalam hidup kami selama kami hidup di dalam dunia ini. Karena itu adalah kekuatan dan penghiburan kami, bahwa kami sebagai manusia yang berdosa, kami memiliki Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami memiliki Allah yang senantiasa peduli di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sehingga melalui ibadah dan persekutuan ini Tuhan, kami tidak sendirian di tengah-tengah dunia ini. Ada Engkau dan juga saudara-saudara seiman kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman percaya kami, supaya kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang semakin taat dan setia di dalam mengikut Engkau Tuhan, di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Demikian juga pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca. Mohon Engkau menerangi hati, pikiran setiap kami Tuhan, dan memberikan pengertian akan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami sebagai anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Urapi bibir mulutnya Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh disampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu ketaatan sebagai murid Kristus. Saudara, untuk menjadi pribadi yang taat itu memang tidaklah mudah. Untuk menjadi seorang yang memiliki kedisiplinan tinggi itu memang tidaklah mudah. Dibutuhkan sebuah latihan yang tidak mudah. Ambil saja satu contoh ketika kita melihat TNI ya, anggota TNI itu boleh dikatakan orang-orang yang memang memiliki disiplin yang begitu kuat. Mereka memiliki disiplin dan kesetiaan kepada komandannya, itu begitu luar biasa. Bahkan saya pernah mendengar sebuah indoktrinasi untuk anggota TNI itu adalah dia diciptakan ataupun dibentuk, digembleng hanya untuk membunuh dan dibunuh ketika ada di medan pertempuran. Jadi saudara, mereka benar-benar dilatih sedemikian rupa sebelum ketika mereka direkrut kemudian dinyatakan lulus menjadi anggota TNI, mereka harus melalui proses
yang tidak mudah ketika mereka berlatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang disiplin tinggi dengan fisik yang kuat dan dengan pemahaman yang benar, berlatih bertempur bagaimana membentuk fisik mereka supaya tahan untuk bertahan hidup, bagaimana mereka diperlakukan dalam tanda kutip sepertinya kurang manusiawi begitu. Dia latih untuk berlari, dan pelatihnya itu saya pernah lihat itu bawa selang tidak terlalu panjang. Mereka disuruh 1, 2, 3 lari, dan yang bawa selang ini memukul orang yang larinya paling di belakang. Artinya kalau orang-orang calon-calon prajurit ini kalau larinya tidak lebih cepat dari orang yang membawa paralon selang itu pasti kena pukul. Tetapi kalau larinya lebih kencang dia nggak kena pukul. Jadi itu untuk mendisiplin mereka supaya mereka menjadi prajurit-prajurit yang gagah, prajurit-prajurit yang kuat, prajurit yang tangguh, siap untuk bertempur, siap untuk melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan setiap saat, setiap waktu. Mereka disiplin sangat tinggi. Saya juga pernah tinggal kurang lebih 6 tahun di dalam asrama TNI. Kalau teman-teman saya cerita, anak-anak tentara begitu, kalau cerita soal bapaknya, kalau lagi ada, waktu itu istilahnya dadakan. Dadakan itu tengah malam dibunyikan sirene. Artinya itu adalah tanda bahaya. Itu semua dalam 5 menit seluruh anggota TNI harus kumpul di lapangan untuk mendapatkan arahan. Dan itu ceritanya lucu-lucu. Ada yang nggak pakai cuma pakai celana pendek begitu, lari. Ada yang cuma bawa guling begitu, ya karena tengah malam begitu kan. Dan itu lampu dimatikan sehingga gedandapan nggak tahu apa yang harus dipersiapkan. Yang penting dalam 5 menit mereka harus sudah ada di lapangan untuk mendapatkan pengarahan selanjutnya. Ada yang pakai sepatunya cuma sebelah gitu kan. Jadi ceritanya lucu-lucu saudara. Tapi itu adalah menunjukkan kesiapsiagaan mereka di dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang harus mereka hadapi. Nah saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama melihat satu bagian yang sangat indah yang ditulis oleh Yesaya, yang saya pribadi meyakini ini adalah sebuah kesaksian di dalam hidupnya, bahwa dia dipanggil untuk menjadi seorang nabi yang harus menyuarakan kebenaran, yang harus memberikan semangat kepada bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, yang kondisinya sudah letih lesu, mereka berbeban berat, kondisi mereka secara psikologi mereka sudah ada di dalam keputusasaan. Tetapi ketika Yesaya menyuarakan kebenaran, tujuannya supaya orang yang letih lesu itu memiliki semangat kembali, memiliki gairah kembali, supaya mereka mau hidup taat sebagai umat Allah, sebagai umat Israel. Bahwa dalam keadaan apapun yang tengah mereka alami, Allah ada di tengah-tengah mereka, Allah memelihara kehidupan mereka. Bahkan kalau kita melihat kepada pembacaan minggu yang lalu, bangsa-bangsa itu akan dipakai oleh Allah untuk memelihara kehidupan mereka, untuk menjaga kehidupan mereka. Nah, saudara, memang tidak mudah untuk menjadi seorang nabi. Karena Yesaya sendiri ketika dipanggil, dia merasa tidak layak. Tetapi ketidaklayaan inilah ketika Allah sudah menetapkan, Allah sudah memanggil, maka Allah akan memperlengkapi di dalam kehidupan dia. Demikian juga saudara, kalau kita ditanya apakah kita layak untuk menjadi pengikut Kristus, kita semua tidak layak. Apakah kita layak untuk menjadi orang-orang yang hidup kudus? Tidak layak. Tetapi ketika saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, kita diselamatkan, kita ditebus di dalam Yesus Kristus. Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya, menguduskan saudara dan saya, maka kita layak disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Namun di dalam perjalanan mengikut Kristus, melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, itu memang tidak mudah. Dibutuhkan sebuah ketaatan untuk terus berlatih menjadi seorang murid Kristus. Saudara, ketika Yesaya dipanggil dan mendapatkan tugas sebagai seorang nabi, adakah satu kesadaran bahwa dia tidak mampu karena dengan berbagai macam
persoalan yang tengah ia hadapi sebagai manusia yang penuh dengan keberdosaan. Saudara, di dalam pasal 50 ayat 4, tadi di situ firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi saudara, tugas seorang nabi adalah berbicara. Tugas seorang nabi adalah memberikan semangat. Tugas seorang nabi adalah berkhotbah, supaya orang-orang Israel, orang-orang yang mendengar khotbahnya itu memiliki semangat yang baru untuk hidup sebagai umat Allah, supaya mereka tetap memiliki semangat untuk hidup di dalam ketaatan kepada apa yang sudah Allah tetapkan di dalam hidup mereka, supaya mereka tetap memiliki semangat sekalipun mereka ada di dalam pembuangan. Mereka tetap memiliki gairah untuk hidup dan menjalankan kehidupan sekalipun kondisinya tidak baik-baik saja. Saudara, untuk menjadi seorang pembicara yang dapat memberikan motivasi itu tidaklah mudah. Apalagi ketika Yesaya dipanggil untuk menjadi seorang nabi, ada sebuah keadaan yang cukup memprihatinkan ketika itu. Ketika dia dipanggil. Saudara, saya akan membuka di dalam Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-5. Ini adalah tentang panggilan Yesaya, dipanggil untuk menjadi nabi. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Jadi saudara, ketika Yesaya dipanggil untuk menjadi seorang nabi, menjadi seorang pembicara bagi Allah yang harus memberikan semangat, motivasi dan meluruskan ataupun mengingatkan, menasehati supaya bangsa Israel itu berjalan di jalan yang benar. Dia sendiri merasa tidak layak. Karena apa? Aku adalah seorang yang najis bibir. Saudara, kalau misalkan saudara dinasehati oleh orang yang saudara kenal, sementara kehidupan dia, perkataan dia, tutur kata dia setiap hari nggak beda jauh sama kita, misalkan, ya saya sih nggak yakin itu ada di tengah-tengah kita begitu. Yang tiap hari itu bahasanya itu caci maki, ngutukin orang begitu ya, maki-maki orang, kata-katanya kasar begitu ya. Terus dia orang yang sama seperti kita itu menasihati kita. Kira-kira kita mendengar nggak apa yang dia katakan? Nasihat-nasihat dia. Tentunya kita tidak akan mendengarkan. Karena apa? Gaya bicaramu itu, kamu itu kalau ngomong itu sama dengan saya, kita nggak ada bedanya. Ngomongmu kasar, kamu suka ngutuki gitu. Ya itulah kehidupan yang dialami oleh Yesaya. Ketika dia menyadari bahwa aku ini adalah orang yang kalau berbicara tidak beda jauh dengan orang-orang sebangsaku yang bibirnya najis. Artinya kata-kata kotor itu selalu keluar. Dan di situ juga Yesaya memiliki kesadaran ketika dia dipanggil, aku ini adalah seorang yang berdosa karena kata-kataku, karena perkataanku masih sering kali menyakiti hati sesamaku, menyakiti hati Tuhan. Maka di situ dia mengatakan, celakalah aku binasa, sebab aku orang yang najis bibir. Jadi kehidupan seorang Yesaya tidak beda jauh dengan orang-orang sebangsanya, karena dalam ayat 4 tersebut, Yesaya 6 ayat 5, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku melihat sang raja. Jadi saudara, itulah realita pelayanan seorang Yesaya. Bahwa Allah mau memakai seorang pribadi yang juga kondisi hidupnya, kesaksian hidupnya tidak beda jauh. Tetapi ketika Allah mau memakai seseorang, maka Allah akan mempersiapkan seseorang ini untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi utusannya, untuk menjadi seorang murid yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau digembleng. Di dalam ayat tadi dikatakan, namun mataku melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Kemudian di dalam ayat selanjutnya terjadi sebuah prosesi begitu, bagaimana Yesaya dikuduskan, disucikan bibir mulutnya.
Karena apa? Bibir mulutnya itulah yang akan dipakai, yang akan dipergunakan untuk memberikan semangat, untuk menyampaikan nubuat, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel yang ada di pembuangan. Saudara-saudara, oleh sebab itu, ketika di dalam perjalanan waktu bahwa ketika seorang Yesaya sudah dipersiapkan oleh Tuhan, karena saya yakin di dalam Yesaya pasal 6 ketika dia dipanggil untuk menjadi seorang nabi, tentunya tidak serta-merta dia menjadi orang yang dia memang langsung kudus, tetapi untuk mengubah perilaku ataupun cara dia bertutur kata, itu bukanlah sebuah perkara yang mudah, apalagi sehari-hari. Ya, ketemu dengan orang-orang yang selalu kata-kata atau keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang najis. Dibutuhkan sebuah pergumulan, sebuah ketaatan supaya ia tidak menjadi seorang yang najis bibir, karena bibirnya itulah, lidah mulutnya itulah yang akan dipakai untuk memberitakan kebenaran. Oleh sebab itu di dalam ayat 4 di situ dikatakan Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Artinya Yesaya mau dengan taat, dengan penuh ketekunan untuk belajar berkata-kata yang benar, menyampaikan ucapan ataupun kalimat yang benar, supaya apa yang disampaikan itu dapat memberi semangat, sehingga di dalam ayat ini dia memberikan sebuah kesaksian, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kemudian setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi saudara, Yesaya ingin menggambarkan pergumulan hidupnya di dalam panggilan dia sebagai seorang nabi, digambarkan seperti seorang murid yang harus senantiasa belajar untuk berkata-kata dengan baik, untuk berkata-kata dengan benar. Dan setiap pagi dia membangun relasi dengan Tuhan, dia membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, ataupun ketika dia mendengarkan suara Tuhan secara langsung ataupun melalui malaikatnya, karena dia adalah seorang nabi. Karena seorang nabi mendengar suara Tuhan itu dari pesan malaikat, bisa jadi dengar oleh Tuhan sendiri yang berkata-kata kepadanya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi panggilan buat saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus hari ini. Kita mau belajar untuk terus-menerus menggunakan bibir mulut kita untuk berkata dengan benar. Berkata yang memberikan motivasi, memiliki kalimat-kalimat yang membangun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau dengan siapapun yang saudara dan saya jumpai. Memang kalau dikatakan kita hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir atau masyarakat yang najis bibir, mungkin tidak terlalu signifikan. Artinya masyarakat di Banyumas atau orang-orang yang ada di sekitar kita ini, ya mungkin ada sih juga yang kalau bicara itu bisa, ya kata-kata kasarnya itu bisa keluar. Tetapi secara umum masyarakat di Banyumas adalah masyarakat yang ramah. Ya kalau ya berbicara ya memang seperti itu begitu, tetapi bukan kata-kata kotor ataupun kata-kata yang mengutuk dan lain sebagainya. Komunikasinya biasa saja. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengikut Kristus harus memiliki perkataan yang jauh lebih baik, jauh yang lebih membangun. Artinya kehidupan kita sebagai murid Kristus di dalam memberitakan Injil Tuhan, di dalam menghidupi Injil, itu harus jauh lebih baik dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tutur kata kita harus tutur kata yang bisa menyenangkan hati orang, yang bisa membawa kesejukan, membawa ketenangan. Dan ketika ada orang yang salah, ketika kita mau menegur, mau mengingatkan, entah itu orang yang dekat dengan kita maupun teman kita, nasihat kita dapat diterima dengan baik. Karena apa? Karena kita adalah murid Kristus. Dan ketika kita ada di dalam komunitas ataupun orang-orang yang mungkin ngomongnya sembarangan, kita harus berbeda dengan mereka.
Jangan ikut-ikutan, tetapi kita harus dapat memberikan pengaruh ataupun dampak yang baik, dampak yang positif. Supaya apa? Supaya Kristus dikenal melalui kehidupan kita. Demikian juga di dalam bagian ini, Yesaya mengatakan supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Tadi penginjil Rita dalam pengantarnya bahwa hari ini banyak keluarga yang karena pandemi, banyak ekonomi keluarga itu yang belum stabil, masih goyah dan lain sebagainya. Minggu kemarin atau di dalam minggu-minggu ini di berita ada dihebohkan dengan satu keluarga yang meninggal di daerah Cengkareng. Itu satu keluarga meninggal di dalam rumah. Beritanya sih memang orangnya tertutup, keluarga ini tertutup gitu ya. Tapi konon katanya entah benar entah salah gitu. WA terakhir dia adalah mereka kelaparan, tidak punya makanan begitu. Jadi entah benar entah salah saya tidak tahu ya. Tetapi berita yang beredar gitu yang di media sosial, keluarga ini meninggal karena kelaparan, 4 orang. Terus kemarin kita lihat beritanya di rumahnya. Lah rumahnya keren, kenapa nggak dikontrakin begitu terus dia cari rumah yang lebih kecil begitu kan? Ya pokoknya harus ada usaha lah istilahnya seperti itu. Ini hanya sebuah contoh. Kemudian ada contoh lain yang kemarin seorang suami yang memutilasi, membunuh istrinya. Istrinya dibunuh lalu dicincang. Sorry, rodo ini vulgar. Padahal mereka punya toko kelontong, toko bangunan. Artinya dia juga punya usaha. Ya kita tidak tahu apa yang menjadi masalah. Tetapi hari ini orang begitu banyak ataupun mudah untuk melampiaskan amarahnya ketika mereka ada dalam situasi yang sulit. Ketika mungkin mereka merasa bahwa masalah yang sedang mereka hadapi tidak ada jalan keluarnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi keprihatinan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika saudara dan saya mengalami kasih Kristus, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi garam dan terang. Artinya mungkin kita belum bisa menginjili secara langsung, tetapi marilah melalui kehidupan kita peduli dengan sesama kita. Kita peduli dengan tetangga kita. Kita menjadi orang-orang yang ramah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya keberadaan kita, kehadiran kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita di lingkungan kita masing-masing, hidup saudara dan saya, hidup keluarga kita, membawa pengaruh yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Saudara, itulah yang mau disampaikan oleh Yesaya di dalam bagian ini, di dalam nyanyiannya. Bahwa kehidupan dia sebagai seorang murid yang memiliki tugas untuk memberikan semangat kepada mereka yang letih lesu karena keadaan mereka. Sehingga keberadaannya itu membawa dampak yang baik supaya umat Tuhan, yaitu umat Israel, kembali memiliki semangat untuk memuji menyembah Allah yang memelihara akan kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudara, perlu kita menggunakan bibir mulut kita dengan baik dan benar. Kemudian kita bukan hanya sekedar berbekal mulut kita, tetapi menjadi seorang murid Kristus, kita juga harus memiliki ketaatan untuk mendengar pesan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Di dalam bagian ini, Yesaya memberikan kesaksian, setiap pagi aku mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Artinya setiap pagi yang saya bayangkan adalah Yesaya menyediakan sebuah waktu, mengambil waktu untuk bersaat teduh, untuk membangun relasi dengan Allah secara pribadi, membaca kebenaran firman Tuhan, ya tentunya kitab-kitab dalam perjanjian lama. Kemudian juga ketika dia sedang membaca firman Tuhan, dia mendapatkan pesan-pesan di sana. Kemudian ketika dia bersaat teduh, mungkin dia mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam hidupnya. Mempertajam telinganya hanya untuk apa? Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa saudara? Kalau seseorang itu benar-benar menyedengkan telinganya, artinya memberikan seluruh kehidupannya untuk belajar firman Tuhan, untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, maka di sanalah Tuhan akan berbicara kepada kita melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan setiap hari.
Oleh sebab itu penting sekali buat setiap kita, ketika kita mendengarkan khotbah, kita benar-benar mempersiapkan kedua telinga kita untuk mendengar apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, supaya melalui kebenaran firman Tuhan, iman kerohanian kita ini dibangun. Kita mengerti apa yang kita baca dan kita renungkan. Karena saya yakin dan percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki masalah, kemudian datang pada hari Minggu untuk beribadah, siapa tahu nanti melalui khotbahnya saya menemukan ataupun mendapatkan jalan keluar. Saudara, itu mustahil. Saya katakan demikian. Kenapa? Kita yang datang pagi ini cukup banyak. Setiap kita punya masalah. Anggap aja kita 30 orang. Ada 30 orang yang bawa masalah hari ini. Tidak mungkin dijawab dalam satu khotbah. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama belajar bagaimana menemukan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun, memberikan kekuatan di dalam hidup kita yang sedang menghadapi masalah itu. Kita tetap memiliki semangat, karena mungkin masalah dan lain hal kita sedang letih lesu. Firman Tuhan setidaknya mengajarkan kepada kita, apapun masalah kita hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Amin, saudara? Sekalipun pekerjaan kita juga mungkin saat ini sedang sulit, namun percayalah bahwa Tuhan pun tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai hidup kita. Kita bersyukurnya kita tidak sedang dalam pembuangan. Kita adalah orang-orang yang bebas bekerja, bebas beribadah. Situasinya berbeda dengan orang-orang Israel yang ada di pembuangan pada zaman Yesaya ini. Kita berbeda jauh. Inilah yang harus menjadi sukacita di dalam hidup kita. Karena untuk menjadi seorang murid Kristus, saudara dan saya akan terus-menerus diperlengkapi di dalam hidup kita. Makanya kita harus dengan berdisiplin untuk terus belajar memakai bibir mulut kita, telinga kita, untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk bersaksi bagi Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, di situ Yesaya memberikan penegasan, Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Artinya ketika Yesaya dinasehati, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak memberontak kepada Tuhan. Dia tidak berpaling. Artinya apa sih? Saudara, kebanyakan mungkin juga kita punya pengalaman itu ketika kita melakukan kesalahan begitu ya. Kemudian orang tua kita itu menasihati kita. Buat anak-anak remaja, juga buat kita yang sudah jadi orang tua yang ketika kita masih remaja, bukankah ketika kita dinasihati orang tua kita itu tidak selalu kita mau memberikan telinga kita untuk mendengarkan apa yang menjadi nasihat orang tua? Betul ya? Pernah nggak kita melawan orang tua ketika dia menasihati kita? Pernah ya? Pernah ya? Siapapun kita, saya juga pernah. Lakukan kesalahan, orang tua nasihat, bla 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 bla. Satu kata keluar gitu. Pergi. Itu artinya apa? Ketika orang tua menasihati kita, kita tidak dengan rendah hati mendengarkan. Ini orang tua kita sendiri loh ya. Kita tidak dengan rendah hati mendengarkan. Tetapi justru kita melawan, lalu meninggalkan orang tua, ngambek istilahnya. Kemarin ada satu teman yang upload di media sosial begitu, anak sekarang itu kalau nangis hasilnya uang. Tapi zaman saya dulu nangis yang keluar itu sapu lidi. Tahu ya saudara ya? Anak-anak sekarang kalau minta sesuatu pakai nangis, meronta-ronta, pakai ngambek. Orang tua keluarin duit, ngambeknya selesai. Kalau zaman kita dulu, yang sekarang usianya sudah 30 tahun ke atas gitu kan, kalau kita ngambek, orang tua kasih duit enggak? Halo, kasih duit enggak? Enggak, justru yang keluar adalah pukulan. Kita dihajar. Tapi enggak semua orang tua seperti itu. Ada yang dibiarkan begitu aja. Ya, tapi itu sebuah pengalaman seseorang yang bikin status seperti itu. Artinya dia membandingkan
Bagaimana anak-anak sekarang dengan zaman dia waktu anak-anak. Dua zaman yang berbeda. Sekarang banyak orang tua yang dalam tanda kutip takut kepada anak. Tapi itu adalah sesuatu yang berbahaya. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita sebagai murid-murid Kristus, kita mau senantiasa membuka telinga kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan menolong kita, membekali hidup saudara dan saya dalam berbagai macam persoalan, pergumulan yang tengah saudara hadapi hari ini. Ini adalah sikap seorang murid. Dia memberikan telinganya untuk mendengar. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, mungkin menegur, firman Tuhan itu tidak mengenakan, tetap diterima dengan sukacita. Karena kebenaran firman Tuhan itu akan menolong kita untuk memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki kehidupan kita, memberikan nasihat kepada kita, supaya kita menjadi seorang murid Kristus yang mau terus-menerus hidup di dalam ketaatan. Kita tidak perlu memberontak kepada Tuhan, sekalipun hidup kita hari ini, ataupun di dalam setiap kehidupan kita ada berbagai macam masalah persoalan di dalam kekristenan kita. Sebagai orang Kristen kita tidak selalu hidup baik-baik saja, tetapi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja itu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, persiapan untuk menjadi seorang murid yang taat itu memang bukan hanya sekedar kita mengatakan hal yang baik, mendengarkan hal yang baik, tetapi juga melalui fisik kita. Di dalam bagian ini Yesaya memberikan satu kesaksian. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara, ini adalah bukan keadaan yang memang tidak mudah untuk dihadapi oleh seorang Yesaya, karena apa yang sebetulnya dia tuliskan di dalam ayat 6 itu ya memang begitu keadaannya. Artinya ini kalau dalam pemahaman saya dia menuliskan secara letterlek, artinya bukan perumpamaan, bukan istilah, tetapi memang penyiksaan yang dia alami, kekerasan secara fisik yang dia alami sebagai seorang nabi. Dia tidak lari, dia menerima apa yang harus dia terima, yang harus dia hadapi, saudara. Di dalam hidup setiap kita sebagai minoritas di tengah-tengah kota ini, ya untung tadi saya katakan bahwa masyarakat di sekitar kita tidak terlalu fanatik sampai melakukan penganiayaan secara fisik begitu ya. Ya karena ada undang-undang ataupun hukum yang mengatur begitu, yang melindungi setiap kita, sehingga orang tidak sembarangan melakukan penyiksaan dan lain sebagainya, penganiayaan dan lain sebagainya. Tetapi sebagai minoritas tentu mungkin kita pernah mengalami yang namanya serangan-serangan secara verbal dari orang yang tidak suka kekristenan kepada kita. Pernah ya? Mungkin pernah kita diancam, atau mungkin kita pernah dibully karena kita sebagai orang Kristen dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita mau belajar kepada Yesaya, semuanya itu adalah sebuah persiapan, sebuah latihan untuk menguji kita, untuk menggembleng kita, membentuk kita yang Tuhan izinkan supaya kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang kuat. Sama seperti cerita saya tadi tentang bagaimana seorang anggota TNI dia dipersiapkan menjadi seorang prajurit yang tangguh, supaya dia menjadi seorang prajurit yang mau taat dalam melakukan setiap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dia selalu siap sedia. Itulah yang juga Tuhan kerjakan di dalam hidup kita dengan caranya Tuhan, yang tidak pernah kita pahami, kita mengerti ketika peristiwa itu terjadi. Tetapi ketika di dalam perjalanan kita sudah diuji dengan hal-hal yang demikian, serangan-serangan terhadap diri kita. Dan apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan, itu bukan hanya melalui orang-orang di luar Kristen, bukan hanya melalui orang-orang yang membenci kekristenan, bahkan juga di dalam kehidupan kita bergereja, dalam tanda kutip penganiayaan secara verbal itu juga ada, penolakan dan lain sebagainya, bentrok dan lain sebagainya. Kehidupan yang saling menyakiti di dalam gereja itu juga ada.
Saya lupa apakah kisah ini pernah saya ceritakan atau belum, tetapi pada pagi hari ini saya teringat dengan seorang teman paduan suara, anggota paduan suara waktu itu di Surabaya, yang ceritanya waktu itu saya belum gabung ke paduan suara itu, tetapi paduan suara itu pernah memiliki seorang pelatih paduan suara, seorang hamba Tuhan yang memang bukan hanya pintar pandai berkhotbah, tetapi juga pandai untuk melatih paduan suara begitu. Dalam anggota paduan suara itu ada satu anggota yang asli orang Tionghoa, besar di sana, kemudian dia pindah ke Indonesia. Kemudian kondisi beliau waktu itu adalah bahasa Indonesianya itu tidak fasih. Kemudian gigi atas dan bawah itu dua-duanya udah gigi palsu semua. Jadi kalau dia berbicara pun tidak jelas. Kalau ngobrol sama saya mesti perhatikan baik-baik begitu. Memang kata-katanya tidak jelas. Nah, ketika paduan suara, dia rindu untuk bisa menyanyi. Tetapi karena suaranya sudah tidak jelas, sering fals, sering membuat paduan suara itu, ya walaupun semuanya belajar, tetapi suara dia ini paling jelek. Sehingga Pak Pendeta yang melatih paduan suara itu mengatakan, Wu Cesin keluar. Nama teman saya itu Wu Cesin, udah almarhum. Wu Cesin keluar, jangan ikut paduan suara lagi. Karena suaramu jelek, fals. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara digitukan, keluar nggak dari paduan suara itu? Hah? Keluar ya? Dia keluar, benar. Pak Wucesin ini keluar. Dia tidak ikut latihan paduan suara, tetapi dia tidak pernah meninggalkan paduan suara itu. Dia diusir dari paduan suara, tapi dia tidak pernah meninggalkan paduan suara. Maksudnya apa, Pak Di? Maksudnya adalah ketika paduan suara berlatih, dia tungguin teman-temannya berlatih. Paduan suara itu setiap kali habis latihan, biasanya kami makan ataupun ya makan snack atau makan berat begitu, karena itu adalah jam makan malam. Dia bantu siapin itu. Dia tetap memiliki hati pelayanan sekalipun pelatihnya mengatakan kamu keluar. Saya tidak tahu apakah dia sakit hati atau enggak, karena model orangnya itu ya cool begitu aja, disuruh keluar ya udah keluar gitu. Tapi dia tetap ikut pelayanan di dalam paduan suara itu, melakukan hal yang lain yang mendukung teman-temannya berlatih. Dia tetap setia. Di minggu-minggu berikutnya dia melakukan itu. Dia tidak ikut latihan, tidak ikut nyanyi. Tetapi dia tetap menyiapkan konsumsi, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kalau sana udah selesai, dia tungguin teman-temannya selesai latihan, nanti makan sama-sama. Itu berlangsung dari bulan ke bulan. Sampai akhirnya paduan suara ini karena kesibukan pelayanan dan yang lainnya, akhirnya digantikan sama anaknya. Ketika anaknya memimpin paduan suara, Pak Wutesin itu dipanggil lagi, ayo Pak, ikut masuk. Loh, suara saya jelek. Enggak apa-apa, kita semua sama-sama latihan. Dan itu terjadi, saudara. Ketika saya masuk, sama-sama nyanyi. Dia di bass, saya di tenor. Saudara, sekalipun dia mengalami dalam tanda kutip penolakan dari dalam, seorang pendeta lagi, tetapi bapak ini dia menyadari bahwa ya memang aku penuh kekurangan, oke aku mundur, tapi aku bisa melakukan bagian yang lainnya. Menjadi seorang yang berbesar hati. Dan orang ini kalau dikasih tanggung jawab pelayanan luar biasa. Dia bagian perkunjungan. Waktu saya sakit, dia datang ke tempat saya tinggal, dia kunjungin saya. Naik sepeda. Apa naik becak begitu saya lupa. Itu agak jauh, rumah dia ke tempat saya itu agak jauh. Kalau nggak naik sepeda, naik becak, karena dia hobinya juga naik sepeda. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen, Tuhan akan terus menggembleng, Tuhan akan terus mendisiplin kita, Tuhan akan terus memproses supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Di dalam iman kita, di dalam mental kita, itu bisa melalui berbagai macam cara.
Mungkin juga melalui pasangan hidup kita. Mungkin melalui kata-katanya yang tidak enak. Mungkin juga melalui orang tua kita kepada kita sebagai anak-anaknya. Atau juga melalui saudara-saudara kita yang seringkali ngomongnya nyelekit, nyakitin, dan lain sebagainya. Kita harus menerima itu sebagai satu proses yang Tuhan uji di dalam hidup kita. Supaya kita semakin menjadi pribadi yang kuat di dalam menghadapi masalah tersebut. Jangan kita menjadi orang-orang yang putus asa. Jangan menjadi orang-orang yang patah semangat hanya gara-gara kita ditolak, hanya gara-gara kita mendapatkan perkataan yang tidak enak di telinga kita. Ya sama seperti teman saya tadi, Pak Wucesin namanya, sudah almarhum. Dia tidak pernah meninggalkan gereja. Dia tetap melakukan pelayanannya dengan sungguh-sungguh, dengan segala keterbatasannya. Saudara dapat bayangkan orang ngomong gak jelas, tapi jadi bagian perkunjungan. Kalau orang sakit diajak ngobrol, mendengar dia cerita, aduh. Saudara, dari 5-6 kalimat mungkin cuma 4 atau 3 yang nyambung. Tapi dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi tantangan dan kesulitan di dalam hidup kita, Tuhan akan menolong kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena kehidupan kekristenan kita tidak berhenti sampai di sini. Ketika kita masih harus melanjutkan kehidupan kita ke bulan depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Di minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu ada kesulitan-kesulitan yang Tuhan akan terus izinkan. Tetapi kita lihat, ketika seorang murid itu sudah diproses, sudah terus-menerus dibentuk oleh Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat, siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama, siapakah lawanku berperkara, biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Jadi saudara, ini adalah sebuah semangat, sebuah gairah yang dimiliki oleh seorang Yesaya yang sudah dilatih oleh Tuhan, sehingga ketika ia diutus di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia akan tetap hidup di dalam kebenaran. Ia tetap akan menyuarakan kebenaran. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam hidupnya. Tuhan akan menopang di dalam kehidupannya. Dan tidak ada seorang pun yang dalam tanda kutip mampu melawan dia, yang dapat mengalahkan dia di dalam menyelesaikan ataupun dalam menghadapi perkara. Dia menjadi seorang yang begitu kuat, dikatakan aku akan menjadi seorang yang kuat seperti gunung batu. Artinya dia memiliki sebuah prinsip hidup yang kuat, yang kokoh. Kenapa? Karena dia sudah berlatih. Itulah yang harus saudara dan saya lakukan dan alami di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang kokoh, yang kuat di dalam iman. Sekalipun ada banyak badai masalah terjadi di dalam hidup setiap kita. Kita memang tidak pernah menginginkan hal itu terjadi. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan, masalah demi masalah akan Tuhan izinkan terjadi. Karena tadi saya katakan bahwa minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu pasti ada masalah persoalan yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itulah yang menjadi pengalaman kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyediakan jalan keluar dari setiap masalah. Maka ketika ada masalah persoalan di depan, apapun itu bentuknya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudara, inilah yang harus menjadi keyakinan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, bahwa pengalaman rohani itu penting. Memiliki pemahaman kebenaran firman Tuhan itu penting. Pengalaman hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu perlu untuk saudara dan saya alami.
dan mengalami Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik dan benar di dalam kehidupan kita, itu akan menolong saudara dan saya untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini dengan penuh keyakinan, aku punya Tuhan yang akan selalu menolong saya. Aku mau hidup bagi Kristus. Aku adalah orang yang sudah mengenal Injil, maka hidupku harus memberitakan Injil. Maka hidupku harus menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang pada pagi hari ini mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai murid-murid Kristus yang harus hidup di dalam ketaatan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah hidup setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Karena kami yakin dan percaya apa yang Engkau ajarkan kepada setiap kami melalui kebenaran firman akan menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup dengan mengatakan ataupun berkata-kata dengan benar Tuhan, sehingga melalui tutur kata kami akan banyak orang yang dapat termotivasi, akan banyak orang yang semakin mengenal Tuhan melalui hidup kami. Melalui kata-kata kami boleh memberikan semangat kepada orang-orang yang letih lesu, agar melalui kesaksian hidup kami Tuhan, orang yang selama ini yang kami kenal, yang ada di sekitar kami, mereka boleh memiliki kehidupan yang sama, gaya hidup yang sama dengan kami sebagai murid-murid Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah setiap kami supaya kami memiliki ketaatan yang total di dalam mengikut Kristus. Senantiasa mau menyediakan telinga kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, dan kami tidak takut dengan bahaya. Kami tidak takut dengan ujian pencobaan yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa ketika kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Penginjil Rita. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dengan membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala puji dan hormat kita kepada Allah. Mengakhiri ibadah ini, kita naikkan pujian doksologi, dan nanti doa berkat oleh Bapak Pendeta Hadi, dan kita sambut dengan pujian amin. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptanya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah saudara dengar, dan arahkanlah hatimu serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah kita minggu depan 20 November, liturgis adalah Ibu Karsia, doa syafaat Ibu Heni, doa syukur Ibu Tumina, LCD Saudari Novita, dan pemusik Saudari Leni. Kemudian persekutuan youth setiap Sabtu pukul 19 WIB, ibadah sekolah minggu setiap pagi minggu pukul 9 WIB, dan baptisan air akan diadakan pada minggu 27 November. Permohonan doa, doakan rencana baksos atau pengobatan gratis yang akan diadakan pada tanggal 3 Desember dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi berkat bagi pasien yang dilayani. Doakan juga untuk rombongan dokter dan kawan-kawan dari Jakarta yang akan berangkat pada tanggal 2 Desember. Kiranya mereka boleh sampai dengan selamat di Purwokerto dan dapat melayani dengan baik. Lalu di tanggal 3 itu juga pada malam hari ada persekutuan youth Bamak diadakan di tempat ini. Doakan juga ya supaya semua dapat berlangsung dengan baik dan banyak anak-anak muda-mudi boleh diberkati. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian Immanuel sambil memberikan salam jauh kepada saudara-saudari kita sekalian. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.